Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya sahabat ya kan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majelis zikir ini, di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca hikmah yang nomor 72 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, marilah kita baca Al-Fatihah. Dikhususkan bagi mu'alif kitab, mudah-mudahan ilmu yang ditulis menjadi sebab keberkahan bagi kita semua, menjadi sebab kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi sebab kita selalu belajar dan bisa membersihkan hati dari semua nafsu-nafsu yang ada dalam jiwa ini. Ala hadini awala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang nomor 72 ini memberikan satu penjelasan bagi kita. Man, siapapun, adapun orang wajada yang mendapatkan siapa man samrota amalihi, kepada buah amalnya, ajilan, di dunia ini, fahuwa, maka adapun itu semua dalilun, adalah petanda, ala wujudil qabuli, atas diterimanya amal perbuatan itu ajilan, di akhirat nanti. Jadi Imam Ibnu Athaillah ingin memberikan satu gambaran bahwa amaliyah kita yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah bukan hanya di akhirat, tapi juga ada amaliyah yang dibalas oleh Allah itu di dunia. Maka balasan Allah itu kemudian disebut sebagai samroh, buah samroh amalihi, buah dari perbuatan itu sendiri. Sehingga kemudian hikmah ini memberikan gambaran bahwa setiap amal yang kita lakukan seharusnya membekas pada diri kita, membekas pada hati kita,
Setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti ada bekasnya di hati, sehingga kemudian kita tidak sembarangan untuk melakukan sebuah kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Jadi sholat, kalau kita sholatnya itu membekas, ada bekasnya, ada buahnya, maka dia pasti akan menjadi manusia yang baik. Itu yang kemudian disebut dengan samrotu amalihi, buah dari perbuatan-perbuatan baik kita. Buah amal itu bukan hanya di akhirat. Jadi kalau kita kan selalu mendengarkan bahwa kita sholat pasti diganjar oleh Allah besok di akhirat. Kita puasa diganjar oleh Allah di akhirat. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu semuanya kemudian dikaitkan hanya dibalas di akhirat nanti. Ternyata Ibrahim bin Athaillah kemudian tahu bukan hanya di akhirat, tapi dunia pun ketika kita melakukan kebaikan Allah juga memberikan imbalan pada itu. Cuman imbalannya tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kemudian pemberian Allah, imbalan terhadap apa yang kita lakukan, buah dari amal perbuatan baik kita yang diberikan di dunia itu sebagai satu petanda bahwa Allah itu memberikan balasan terhadap apapun yang kita lakukan. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah ditambahkan oleh Allah bahwa apapun pekerjaan kita, amaliyah kebaikan kita itu dibalas oleh Allah. Itu dibalas. Cuman kadang kita tidak pernah sadar bahwa itu adalah balasan dari Allah. Maka samrotu amali, buah dari perbuatan baik yang ada buahnya, itu harus kita yakini bahwa sholat pasti ada buahnya, puasa pasti ada buahnya, berbuat baik kepada orang lain itu pasti ada buahnya. Kenapa kita harus memiliki satu keyakinan itu? Karena itu setidaknya akan memiliki dua hal dalam diri kita. Satu adalah memotivasi diri kita untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, istiqomah dalam berbuat baik. Kalau kita yakin sholat itu memiliki buah kebaikan bagi kita, pasti kita menikmati sholat itu. Dan kalau kita menikmati, kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus melakukan sholat. Semaksimal mungkin untuk melakukan istiqomah di dalam sholat. Sama ketika kita berzikir seperti ini, maka yang harus muncul dalam diri kita, apakah di dalam zikir itu ada samroh amalihinya? Apakah ada buah dari perbuatan zikirnya? Tapi kalau tidak ada buah dari samrohnya, jangan-jangan kita adalah orang yang tidak istiqomah di dalam zikir. Syarat untuk menjadi buah amal perbuatan itu adalah istiqomah. Jenengan mau melakukan apapun kalau tidak istiqomah, maka tidak berbuah. Maka istiqomah kemudian diletakkan di dalam salah satu syarat buah samrotu amali, buah dari perbuatan-perbuatan baik itu.
Samratu amalihi itu dalam bahasanya Kiai Nawawi Al-Bantani, termasuk di dalam bahasanya Syekh Sarnubi ini, buah itu bukan berupa kekayaan. Orang yang zikir, orang yang ahli sholat, orang yang ahli puasa, buahnya itu bukan kekayaan. Bisa sampai lihat orang yang ahli zikir, orang yang sholat, orang yang soleh, itu kekayaannya tidak seberapa justru. Karena buah dari perbuatan kebaikan-kebaikan kita itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau kita berzikir, kita sholat, yang diharapkan adalah harta, pangkat, dan jabatan, maka itu bukan buah dari perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi apa yang kemudian disebut dengan samratu amali, buah dari perbuatan-perbuatan baik itu? Yang pertama adalah at-tumak-ninatul qalbi. Orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu sholat, orang yang selalu zikir, orang yang selalu berpuasa, maka yang pertama yang didapat oleh beliau, buahnya adalah ketenangan hati. Sehebat apapun problem yang dihadapi, orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, orang yang ahli berbuat baik, selalu menghadapi persoalan apapun dengan ketenangan hati. Dan itu yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena buah dari perbuatan-perbuatan ini, kita selalu zikir seperti ini, kalau kita istiqomah, kita mendawamkan itu semua, maka yang akan muncul dalam diri kita adalah tumak-ninatul qalbi, ketenangan hati di dalam menghadapi problem hidup ini. Itu pasti. Kalau seandainya kita zikir tapi kok tidak tumak-ninah, tidak tenang hati kita, gerusa-gerusuk, maka jangan-jangan kita tidak istiqomah dalam melakukan amal baik. Jangan-jangan itu. Yang kedua, dalam bahasa Nawawi yang disebut dengan buah amal, samratu amali, itu apa? Halawatut ta'ah, manisnya ibadah. Orang yang memiliki amal yang berbuah, yang memiliki buah, itu pasti manis rasanya. Ibadah sholat kita lakukan itu terasa manis, terasa nikmat, terasa enak kita melakukan sholat itu. Tetapi kalau perbuatan sholat kita masih belum sampai menemukan buah di dalam sholat, jangan-jangan kita tidak sampai dalam derajat itu. Karena orang yang berada di dalam posisi yang seperti ini adalah orang salikin, orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau orang yang hanya sekedar sholat tapi tidak mengenyam, atau tidak menemukan manisnya di dalam sholat, atau jangan-jangan kita adalah orang awam yang tidak berjalan terus-menerus menuju Allah. Kita berpuasa, kita sampai kepada nikmat manisnya puasa. Sedekah pun kita bersedekah sampai kita menemukan manisnya sedekah. Maka manisnya sedekah, manisnya puasa, nikmatnya
sholat itu adalah buah dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan samratu amali. Yang ketiga adalah an-nasatu fil khair, semangat untuk beramal baik. Jadi waktunya sholat bukan loya, bukan lemes untuk mengerjakan sholat, enggak. Semangat untuk mengerjakan sholat. Waktunya puasa kita semangat untuk mengerjakan puasa. Begitu juga ketika kita bersedekah, maka kita harus punya semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Itu samroh. Itu buah. Sudah menemukan ketenangan hati, sudah menemukan kenikmatan di dalam sholat. Pasti kalau dua ini berada di dalam diri kita, kita pinginnya sholat terus. Kalau pinginnya sholat terus, maka kita memiliki semangat lebih untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang disebut dengan samroh. Yang keempat adalah at-taufiq lit-ta'ah, kemudahan untuk beribadah. Beribadah itu mudah. Sholat malam mudah, sholat duha mudah, sholat hajat mudah, zuhur apalagi. Sholat sunnah itu mudah kita lakukan. Jangankan yang wajib, yang sunnah mudah dikerjakan. Bersedekah, beramal baik di jalan Allah itu pasti mudah dikerjakan. Itu adalah samroh dari amal kita. Kalau kita masih melakukan perbuatan baik, bersedekah susah, menolong orang susah, membantu orang susah, sholat susah, berarti kita masih berada di dalam satu barisan yang tidak bisa disebut sebagai salikin, orang-orang yang berjalan di sisi Allah. Nah, ini samroh yang disebut oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Puncak dari semuanya itu apa kemudian? Puncak dari itu Kiai Nawawi dawuh bahwa buah amal itu adalah nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan, cahaya makrifat, cahaya ilmu yang ada di dalam diri kita. Itu puncak dari samroh itu. Kok bisa ada buah dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan? Maka Allah kemudian dawuh di dalam surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Salat, ibadah, mujahadah, zikir kita kepada Allah itu akan melahirkan yang namanya hidayah. Puasa kita akan melahirkan hidayah, zikir kita akan melahirkan hidayah, sholat kita akan melahirkan hidayah. Petunjuk-petunjuk kebaikan yang dikirim Allah kepada diri kita. Melalui siapa? Melalui siapapun. Melalui guru, atau bisa saja melalui
cahaya yang langsung diberikan Allah kepada hatinya. Ada yang model seperti itu. Maka dengan dua cara itu akan melahirkan bahwa hidayah yang diberikan Allah itu dua bentuknya. Satu adalah ilmu, yang kedua adalah taufik, pertolongan Allah. Maka gemarlah mencari ilmu, karena itu ilmu itu menjadi bagian dari hidayah, dan gemarlah memohon kepada Allah agar selalu menolong kehidupan kita. Nah, itu dalam bentuk hidayah. Maka ayat ini kemudian berbicara bahwa setiap ketaatan yang melahirkan buah, memunculkan buah, itu pasti akan memunculkan ketaatan-ketaatan baru. Satu perbuatan baik yang kita lakukan akan melahirkan perbuatan baik yang kedua, akan melahirkan perbuatan baik yang ketiga. Itu kalau kemudian kita menemukan buah dari amal kita. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang jelek, ingkar kepada Allah yang kita lakukan akan melahirkan perbuatan-perbuatan jelek. Maka bahasa kita selalu mendengar, kebohongan akan melahirkan kebohongan yang baru. Kejelekan yang kita lakukan akan melahirkan kejelekan yang baru. Nah, ini dalam hikmah yang 72. Sehingga kemudian ini senada dengan yang didaukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Idza aradallahu bi abdi khairan istakmalhu. Kemudian jika Allah berkehendak kepada seorang hamba itu, maka hamba itu pasti diarahkan untuk berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti diarahkan oleh Allah. Maka para sahabat kemudian bertanya, wa kaifa yastamilhu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li amalin sholih qabla mautihi. Maka seringlah, perbanyaklah amal soleh dalam kehidupan kita sebelum ajal menjemput kita. Sehingga kemudian saat kita melakukan berbagai kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, maka itu adalah satu petanda bahwa Allah berkehendak bagi kita untuk menjadi manusia yang baik. Di sisi yang lain kemudian Allah berkehendak bahwa setiap amaliyah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau sekarang melakukan kebaikan, besok melakukan kejahatan. Beda dengan begitu. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru. Enggak mungkin melahirkan keburukan. Kalau melahirkan keburukan, jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan tidak berbuah. Nah, ini di dalam hikmah yang nomor 72 dan yang didaukan oleh Nabi. Lebih spesifik kemudian Imam Al-Ghazali dawuh, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan amal perbuatan baik itu adalah
perbuatan baik setelahnya. Kalau perbuatan baik itu diterima oleh Allah, maka pasti lahir perbuatan baik yang baru. Sebaliknya, kalau perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak melahirkan perbuatan baik yang baru, jangan-jangan perbuatan baik kita tidak diterima oleh Allah. Jadi logika sederhana yang dipakai oleh Al-Ghazali ketika menjawab min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sebaliknya kemudian dosa yang kita lakukan pasti kenapa melahirkan dosa yang baru? Karena itu adalah balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dua model ini kemudian membentuk karakter dalam diri manusia, membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam diri manusia. Maka kebiasaan-kebiasaan tidak baik melahirkan kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Kalau kebiasaan yang baik kita istiqomahkan, pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian dengan bahasa yang seperti itu, Imam Abil Hasan Asadili itu kemudian dawuh, la tafrahu bil karomah wafrahu bil istiqomah. La tafrah bil karomah, jangan pernah sampean itu bahagia, senang punya karomah, punya kemuliaan, punya kehebatan dan lain sebagainya. Enggak usah bangga dengan itu. Tapi apa yang kemudian yang didaukan? Wafroh bil istiqomah, tapi berbanggalah, bersenanglah karena kita bisa melakukan kebaikan dengan istiqomah. Itu yang didaukan oleh Imam Abil Hasan Asadili. Sehingga kemudian dikir-dikir model seperti ini itu enggak usah berpikir untuk mencari karomah, enggak usah mencari kehebatan, tidak usah. Tapi yang kita cari apa? Yang kita cari adalah istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam dzikir. Itu yang kita cari. Karena istiqomah itu lebih utama dari karomah. Kalau orang sudah bisa istiqomah, melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan hanya sekedar diterima amalnya di sisi Allah suatu saat nanti, tapi orang yang istiqomah itu adalah tanda cinta Allah, senang kepada dirinya. Itu tanda cinta. Jadi Allah itu ingin mengatakan saya cinta kepada hambanya itu dengan istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melakukan kebaikan ini berbuah atau tidak, ini diterima oleh Allah atau tidak, maka perbuatan baik itu akan melahirkan yang namanya hati yang tenang, ibadah terasa ringan, semangat berbuat baik selalu bertambah. Semua dosa kemudian kita sesali dan juga lisan selalu berzikir kepada Allah. Kalau orang-orang yang sudah paham itu, maka
orang itu semakin tawadhu dan semakin meningkatkan keistiqomahannya. Ini yang berada di dalam hikmah yang 72 itu. Enggak ada ceritanya orang yang tidak sholat damai hatinya. Enggak ada ceritanya orang yang berbuat ketidakbaikan, mungkar kepada Allah, itu kemudian hatinya tenang. Enggak ada. Mesti kalau kita perbandingkan antara orang yang sholat dan yang tidak sholat, pasti ketenangan dimiliki oleh orang yang sholat. Pasti itu. Tapi jangan dibalik pertanyaannya. Kalau pertanyaannya lebih kayak mana orang yang sholat dan yang tidak sholat, maka bisa jadi berbeda. Tetapi kalau kita bertanya lebih tenang mana hatinya orang yang sholat dengan yang tidak sholat, pasti jawabannya adalah orang yang sholat. Orang yang selalu melakukan kebaikan, orang yang selalu sedekah, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu berzikir kepada Allah, itu lebih tenang hatinya, lebih lapang hatinya daripada yang lain. Maka istiqomahlah di dalam berbagai kebaikan-kebaikan yang terus kita usahakan mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hikmah yang 72 ini berusahalah sekuat mungkin untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan, di dalam berzikir kepada Allah, agar amalia-amalia kita itu berbuah dan diterima oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang di sini itu bagian dari hamba-hamba yang diterima amal-amal yang kita lakukan di dunia dan dihapus seluruh dosa-dosa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan ke depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.